bulan Februari itu dari dulu memang bulan neraka lah. Banyak pemain-pemain yang cedera di bulan Februari, sehingga biasanya itu dari situ dia nggak main nanti di World Cup atau di Euro, cedera panjang gitu ya. Itu biasanya di bulan Februari tuh. Nah, jangan sampai nanti di Juve ada juga ya. Nah, kalau menanggapi bagaimana prospeknya nanti di bulan Februari untuk Juventus sendiri, sedangkan memang lawannya Parma ya, pasti kan Parma ini parkir bus. Jadi ya kita butuh pemain-pemain yang lebih bisa menarik pemain back untuk membuka ruang kayak gitu dan Bang Genta ya. Dan juga Februari jadwalnya kayak neraka ya mungkin ya, ampun ya, dimana jadwal Juventus nih padat sekali nih teman-teman Juventus ini, banyak pertandingan krusial ya. Jadi kita akan membahas jadwal padat Juventus dan juga nanti bakal ada preview Juventus versus Parma. Nah, kita mau disclaimer dulu kalau misalnya kita nih tag konten ini sebelum kita tahu nih lawan Juventus di Liga Champions nanti siapa gitu ya. Nah, tentunya bareng aku Amel yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, dan tentunya aku nggak sendirian nih karena aku sudah ditemani oleh narasumber kita yang kece-kece dan ganteng-ganteng ya, yaitu ada Mas Michael dan juga Mas Genta. Boleh nih Mas Michael dan Mas Genta disapa dulu nih teman-teman Juventini kita. Boleh, silakan Mas Genta dulu deh. Silakan Mas. Halo Mas Michael, Mbak Amel, sampai jumpa. Berjumpa lagi dengan Genta Juventini dari Sudimara. Oke, terima kasih Mas Genta dari Sudimara. Silakan Mas Michael. halo, selamat malam, pagi, siang, sore, dimanapun Juventini berada, Bamel dan Mas Genta. Salam, saya Michael dari Bekasi. Oke, Bekasi yang Sama-sama stasiun tuh. banjir. Sama stasiun tuh, baru banjir hari ini. Oke, terima kasih Mas Michael dan Mas Genta itu. Nah, buat teman-teman nih yang mau gitu ya menjadi salah satu narasumber gitu seperti Mas Michael yang kebetulan adalah membership Suara Juventini. Jadi kalian bisa langsung menjadi membership kita ya di Suara Juventini. Selain bisa menjadi host, jangan gantiin saya, salah. Selain menjadi narasumber ya, kalian juga dapat bergabung ke grup WA. Nah, di sana tuh rame banget. Boleh nih yang WA-nya sepi gabung ke member kita, jadi nanti WA-nya rame. Notifnya 99 plus. Nah, terus teman-teman nih mungkin teman-teman Juventus ini yang mau support channel kesayangan kita biar kita terus maju ke langit ketujuh. Sekarang kita udah ada QRIS ya, jadi kalian tinggal bisa scan aja, memberi dukungan dan juga semangat untuk hostnya dan juga untuk narasumbernya. Siapa tahu besok-besok kita bakalan lebih sering nih untuk podcast offline-nya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja nih masuk ke materi kita ya. Dimana preview Juventus versus sebelum masuk gitu ya, kita ke preview Juventus versus Parma di Giornata ketiga nih, ada satu konteks besar yang tak bisa diabaikan tadi ya. Bulan Februari ini ya akan menjadi ujian terberat Juventus musim ini, di mana memasuki akhir Januari hingga awal Februari Juventus dihadapkan pada jadwal yang padat, ketat dan juga sangat menentukan nih ya, di mana tim akan bermain nih hampir setiap 3 hari sekali ya, dan langsung di 3 kompetisi berbeda, ada Serie A, Coppa Italia, dan juga Liga Champions. Di mana di Serie A ini lawan yang menanti ini bukan tim sembarangan ya teman-teman. Kita bakalan bertemu dengan Inter, Roma, dan juga bahkan Como ya, yang kini tak lagi mudah nih kita taklukkan. Nah, di Coppa Italia juga Juventus akan bertemu Atalanta, salah satu tim paling intens gitu ya secara fisik dan taktik. Belum lagi ada 2 laga tadi ya, home away playoff Liga Champion yang kita harus konsentrasi juga nih, dan rotasi squad yang nyaris sempurna, dan kita juga nggak tahu nih lawannya siapa. Nah, rangkaian ini kan membuat Februari Juventus nih bukan sekedar bulan kompetisi, tapi bulan penentu buat arah musim Juventus. Jika Juventus mampu melewati periode ini dengan stabil bahkan tanpa banyak kekalahan, maka kan peluang untuk benar-benar masuk dalam pemburuan gelar Serie A akan terbuka lebar. Nah, namun sebaliknya jika Februari menjadi bulan yang
penuh kekalahan ya, walaupun jangan sampai ya nih Mas ya. Sekarang kan justru akan meningkat nih, posisi empat besar juga terancam dan masa depan Liga Champions serta Coppa Italia juga ikut dipertanyakan. Nah, gimana ya pendapat narasumber melihat peluang Juventus menghadapi jauh ekstrim ini? Sejauh mana nih Juventus realistisnya ya bisa bertahan di tiga kompetisi sekaligus? Kalau kita lihat nih dari seluruh laga Serie A di bulan Februari, berapa sih poin maksimal lah yang bisa kita amanin? Gimana nih? Silakan pendapatnya. Mas Genta dulu deh, boleh. Silakan Mas Genta. Oke oke Amel, terima kasih. Nggak panjang-panjang, aku mau ngerekap tadi yang Amel bilang. Jadi memang kalau dalam eh, kompetisi di Eropa ya, itu emang yang genting itu kan Februari sama Mei biasanya. Kalau Maret tuh ada international break, ada timnas main. Kan Amel juga pasti nonton nanti kan timnas main tuh Maret. Nah, jadi justru malah sebenarnya ada sedikit istirahat lah di bulan Maret. Tapi kalau bulan Februari itu dari dulu memang bulan neraka lah. Banyak pemain-pemain yang cedera di bulan Februari sehingga biasanya tuh dari situ dia nggak main nanti di World Cup atau di Euro, cedera panjang gitu ya. Itu biasanya di bulan Februari tuh. Nah, jangan sampai nanti Juve ada juga ya. Nah, kalau menanggapi bagaimana prospeknya nanti di bulan Februari untuk Juventus sendiri, sebenarnya lampu kuning gitu. Lampu kuning kalau melihat match malam ya lawan Monaco, di mana Juventus itu sudah sangat sempurna di era Spalletti ketika memakai tim A. Nah, ketika semalam ada beberapa komponen yang diganti, tidak memakai skuad winning timnya, akhirnya goyah dan menurutku menampilkan permainan membosankan. Nah, ini lampu kuning yang harus segera dijadikan lampu hijau oleh Spalletti dalam beberapa 1-2 minggu lah gitu, karena minggu depan juga udah Februari, kita perlu tim A tim B yang menurutku kualitasnya merata dan permainan pun juga harus sama baiknya. Itu aja sih. Kalau untuk prediksi poin, kan ada lawan Atalanta ya. Menurutku itu lawan paling berat sih Atalanta sama Inter sih gitu. Tapi aku ngelihat sih Atalanta prospeknya bagus banget sekarang di putaran kedua. Itu kayaknya jadi batu sandungan tuh. Dan aku sih nggak yakin Juve 3 poin semua, jujur aja. Tapi kalau kalah mungkin kayak enggak. Tapi ada beberapa seri lah mungkin. Oke, terima kasih Mas Genta. Tadi ya, emang ada perbedaan tim ya. Itu tadi kita ngomongin tentang waktu Juventus versus Monaco ya, dimana kan Spalletti melakukan rotasi ya, dan kelihatan gitu permainan membosankan ya, jam 3 pagi, ngantuk-ngantuk membosankan, dan juga lawan tadi Atalanta dan juga Inter itu susah ya, klub besar-besar itu ya. Oke, kalau dari Mas Michael gimana nih pendapatnya? Silakan Mas. Ya mungkin nambahin Manggenta juga ya. Ini memang Februari ini dari dulu sih itu udah biasa paling padat ya. Kalau Mei itu kan memang padat, tapi karena kayak udah ketahuan lah siapa yang juara. Tapi di sini kenapa berasa padat itu karena ini momen krusialnya gitu Mel. Jadi nggak boleh ada habis poin di sini, apalagi melihat ada Liga Champion dengan format baru. Biasanya kan format biasa udah jelas nih bulan apa namanya Februari itu masih masih belum, ya udah dapet nih lawannya di knockout. Ini kan masih playoff, di mana berarti pressure-nya masih lebih besar kayak gitu untuk tim kayak Juve. Tapi untuk yang tim-tim udah lolos 8 besar mah udah aman kayak gitu. Nah, yang concernnya di sini adalah hari cuma 28 kan di Februari ini, tapi kita ada 7 pertandingan kayak gitu, dimana semuanya itu penting semua. Kenapa penting? Serie A-nya lawannya Lazio, Atalanta, Inter sama Como. Tadi kan Como nggak diperhitungkan nih, tanda petik yang nggak diperhitungkan, tapi Fabregas ternyata membawa angin segar dan kemarin pun kita kalah kayak gitu kan. Jadi kayak kenapa jadi urgent banget nih di sini di bulan Februari ini ya, dengan tensi kita yang lagi bagus, dengan chart yang lagi menanjak ya, harusnya sih bisa lah ini lawan Como sekarang. Tapi kalau ditanya dari 4 pertandingan Serie A maksimal poin, gue nggak mau takabur ya, minimal nih yang gue harapin sih 10 lah. Lawan Inter susah juga untuk menang,
Tapi kalau bisa menang lawan Atalanta, menang lawan Lazio itu mungkin auranya nanti bisa lah harusnya mentalnya lebih bagus kayak gitu ke pertandingan melawan Inter kayak gitu. Yang pasti menang sih nanti kan Parma ya di Serie A walaupun Atalanta nanti di Coppa Italia tapi karena lawannya Atalanta ya pasti menaikkan mental kalau menang kan kayak gitu. Kayak kata tadi Bang Genta juga ya Atalanta lagi bagus-bagusnya nih walaupun di eh, Champions League juga masih Ya. nanjak-nanjak dia kayak gitu tapi tetap Atalanta itu sesuai tadi kata Amel juga dengan tim dengan intensitas tinggi dengan penyerangan yang paling atraktif lah di Serie A gitu even dibanding Inter penyerangan mereka tuh sebenarnya lebih lebih enak dilihat tapi kan karena susunan pemain ya Inter lebih lebih tajam kayak gitu ya harapannya sih minimal minimal banget 10 poin di Serie A dan lawan Atalanta menang dan pastinya ya harus lolos di Champions. Tapi ya ini balik lagi juga bagaimana Spalletti bisa meramu pemain yang apakah harus dirotasi atau tidak kayak gitu karena nanti kita akan padat yang gue lihat jadwalnya itu di 2 minggu terakhir. 2 minggu pertama tuh masih 3 hari 3 hari 4 hari tapi di 2 minggu terakhir nanti 3 hari kan sehari itu lumayan ya Mel ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi setuju ya tadi kalau misalkan Atalanta dan juga Inter ini lawan yang cukup berat ya dan pastinya kita sih berdoa lah ya Juventus kalau bisa nggak kalah gitu ya, jangan sampai kalah. Dan tadi ya jangan sampai cedera juga nih bahaya nih. Udah pemainnya dikit kurang cedera kacau. Jadi nanti yang main Yoi. siapa? Lama saya yang turun ke lapangan. Oke, nah kita bahas tadi ya, tadi juga kita bakalan lawan Parma ya. Nah, kalau kita lihat kan Giornata 23 Serie A ini kan mempertemukan Juventus dengan Parma nih di Stadion Ennio Tardini yang hanya beberapa hari setelah Bianconeri menuntaskan kampanye Liga Champion yang mereka menghadapi Monaco. Nah, tentunya kini fokus Juventus kan sepenuhnya kembali nih ke kompetisi dosmetik ya di atas kertas kan kalau kita lihat jarak kualitas dan posisi klasmen terlihat cukup jelas ya. Juventus kan datang sebagai tim papan atas, berada di peringkat 5 dan masih menjaga jarak dalam pemburuan zona Liga Champion. Kalau kita lihat Parma itu kan dia bertahan di papan bawah ya, tepatnya di posisi ke-15. Rotasi yang dilakukan Juventus pada laga Liga Champions sebelumnya itu kan juga termaksud absennya beberapa pemain inti seolah menjadi sinyal nih bahwa pertandingan Serie A ini sudah masuk dalam perhitungan serius staf pelatih. Pertanyaannya bukan hal lagi soal ambisi nih, melainkan soal bagaimana sih Juventus menerjemahkan gitu kesiapan itu di atas lapangan. Nah, kalau menurut Mas Genta dan juga Mas Michael nih, apakah rotasi yang dilakukan Juventus gitu di Liga Champions termasuk keputusan yang menyimpan pemain kunci gitu seperti Locatelli akan berdampak langsung nih pada intensitas dan juga kualitas permainan nih saat menghadapi Parma? Silakan, Mas Genta dulu deh, boleh Mas, silakan. Iya pasti ngaruh sih kalau yang tadi aku bilang di awal soal rotasi ini. Nah, kalau lawan Parma sendiri agak tricky ya. Memang tadi yang Amir bilang tuh udah bener banget kan. Ya Parma ini kan jujur sih aku jujur di musim ini belum pernah nonton Parma secara full match gitu. Kalau musim lalu pas waktu ada Leoni, ada Boni itu berapa kali lumayan sering nonton gitu karena kan banyak potensi-potensi bagus gitu dari Leoni gitu. Nah, sekarang malah jadi ada berpikir bahwa mungkin bisa aja nanti hari Minggu Spalletti mematangkan rotasi justru gitu karena berikutnya lawan Atalanta kan. Kalau aku berpikir Juventus tuh harus bisa mengunci Coppa Italia gitu. Kita harus biasain deh tiap musim tuh minimal 1 piala gitu. Jadi ya kalau bisa kalau memang Scudetto berat gitu kan, Champion ya masih berharap aja semoga bisa. Tapi kalau Coppa nih mestinya sih bisa dikunci sama Juventus gitu. Kalau musim lalu kan konyol tuh kalahnya Diego Motta tuh di Coppa Italia. Nah, jadi kayaknya justru big match-nya ini lawan Atalanta. Jadi kalau memang misalnya lawan Parma kita mau rotasi seperti lawan Monaco, malah bagus tuh. Sekalian yang tadi aku bilang kita pas rotasi itu kan masih goyang banget permainan. Nah, dimatangkan lah ketika lawan Parma. Jadi ketika menghadapi Atalanta mungkin bisa full tim gitu. Nah, masalah rotasi seperti apa yaitu
kita lihat aja Spalletti mau seperti apa. Kemarin kan Locatelli yang dicadangin, tapi mungkin nanti turnamen kita belum tahu. Tapi aku setuju kalau misalnya ada opsi untuk lawan Parma ini kita mencoba rotasi juga gitu. Oke, terima kasih Mas Genta. Berarti kalau misalnya lawan Parma itu rotasi nggak apa-apa banget ya. Terus juga mungkin untuk menumbuhkan lagi ya chemistry gitu ya, biar antar Karena pemain kelas juga kan juga jauh connect ya. nih. Jadi kita bisa yang di ya apa? Kalau dari Mas Michael nih, bagaimana pendapatannya Mas? Ya, setuju juga tadi sama Bang Genta. Ini memang lawan Parma harusnya bisa lah rotasi ya, karena eh, untuk di Coppa Italia itu ya harus ada tim yang terbaik lah, karena kita dari yang kemarin itu kalahnya sih nggak banget sih di lawan Empoli itu. Jadi sebisa mungkin ya Coppa Italia juga harus difokusin, jadi bisa besok diberikan kesempatan untuk rotasi, tapi mungkin jangan pemainnya kayak kemarin lawan Monaco ya. Kita kekurangan banget supply bola ke depan kayak gitu, dan begitu event ke depan juga bolanya juga nggak jelas gitu, mau pemainnya tuh nggak ada yang bisa convert jadi peluang kayak gitu. Jadi sedangkan memang lawannya Parma ya, pasti kan Parma ini apa namanya itu, parkir bus. Jadi ya kita butuh pemain-pemain yang lebih bisa menarik pemain back untuk membuka ruang kayak gitu Mel dan Bang Genta ya. Dan juga jadi harus menang itu dalam artian lawan Parma ini kalau bisa kita juga sudah menguncinya di babak pertama, kayak waktu lawan Napoli sengaja babak pertama udah 1 gol kayak gitu. Jadi untuk permainan kedua lebih nyaman, ataupun kalau memang mau kayak gitu ya paling Spalletti ya mainin inti dari awal, tapi udah langsung kill the game sebelum menit 70 udah 2-0 atau 3-0 kayak gitu kan. Menit 65 udah bisa ganti pemain kayak gitu. Intinya Setuju banget. pemain intinya semua dikeluarin kayak gitu kan. Kita sekarang 5 ya pergantian kayak gitu. Jadi ya sama aja kayak Monaco, tapi ya balik lagi sekarang pilihan Spalletti apakah memang mau kill the game di awal atau memang menjaga di belakang. Walaupun kalau gue sih pengennya sih kill the game di awal ya, karena tetap harus mentalnya tuh bagus dulu gitu. Oh, menang nih, gue menang. Even pemain penggantinya kalau yang masuk nanti kayak Adzi, kayak Rouhi itu dia juga santai mainnya kayak gitu. Malah jadi meningkatkan mental dia nanti buat lawan Atalanta, karena habis lawan Atalanta pun kita lawan Lazio jauh lebih alot daripada daripada Parma kayak gitu. Jadi ini lawan Parma ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, harus menang kayak gitu Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Kalau saya sih setujunya kill the game ya. Kayaknya kalau misalnya kita menang di awal gitu, jadinya langsung semangat gitu, euforianya Hmm. dapat untuk menangan. Tapi Setuju juga. jangan sampai karena udah menang jadi malah jadi ini ya, jadi malah kayak biasa santai. Kayak waktu itu lawan siapa ya? Kita tadinya udah 3-0 jadi ini ke susul kayaknya kalau nggak salah waktu itu. Lawan Oh, siapa udah saya lama ya. lupa, Oh, udah udah lama lama ya itu. kan. Jangan Mm-mm. sampai lah kayak gitu ya. Kalau bisa kita menang di awal sampai akhir terus menang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin data nih, kalau Parma sendiri kan adalah salah satu tim dengan konversi peluang terendah nih di laga. Ya, di mana nilai expected goal mereka rendah nih dan bahkan cenderung negatif dalam beberapa laga yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara kualitas serangan gitu ya, ancaman Parma ini kan seharusnya bisa dikelola dengan relatif nyaman gitu oleh Juventus. Secara teori ini adalah laga yang tidak menempatkan lini belakang Juventus di bawah tekanan ekstrim ya. Namun justru disinilah kan menariknya pembahasan, bukan soal seberapa berbahaya sih Parma, melainkan apa yang kita bisa baca dari struktur pertahanan Juventus sendiri. Kalau kita lihat kan dalam beberapa pertandingan terakhir gitu kan, Juventus kan terus mengulang kombinasi pemain bertahan yang sama ya. Ada Kalulu, Bremer, dan Kelly dan Cambiaso yang selalu dipasangkan gitu dengan variasi kecil pada peran, di mana Bremer di sini jadi poros utama, lalu Kalulu dan Kelly bergantian menjadi partner race defense, dan Cambiaso hampir selalu bermain inverted. Nah, pairing ini kan sebenarnya bukan kebetulan ya, berulang, konsisten, dan juga terlihat semakin alami gitu dari satu laga ke laga berikutnya. Nah, pertanyaannya apakah
konsistensi gitu dari pairing Kalulu, Bremer, Kelly ini ya dengan Cambiaso ini sudah bisa dibaca gitu sebagai fondasi rest defense Juventus musim ini, atau ini masih bersifat situasional gitu, sekedar menyesuaikan lawan dan juga kondisi squad kita dengan dan juga dengan konteks kekuatan Parma yang terbatas gitu nih. Seberapa besar gitu probabilitas Juventus memenangkan laga ini secara kontrol gitu ya, bukan sekedar skor gitu ya. Mungkin penguasaan bolanya kita menang, expected goalnya kita menang gitu ya. Dan juga apakah ini tipe pertandingan ya yang seharusnya tuh bisa dimenangkan dengan nyaman lah jika fondasi pertanyaan memang sudah solid gitu. Boleh deh gantian Mas Michael dulu deh. Silakan Mas Michael. Ya, kalau gue lihat sih ini yang sebenarnya kalau ditanya tiap eh, apa namanya tiap podcast ini prediksi pemain siapa kayak gitu kan ya. Ini memang yang diharapkan oleh Spalletti ini dari zamannya Conte sih. Mungkin kalau dilihat di atas kertas formasinya 4 backnya, tapi kalau dilihat itu ketika transisi menyerang itu Cambiaso itu pasti ke depan gitu kan. Nah, Kalulunya juga pasti ke depan tapi nggak akan sampai kotak penalti kayak gitu kayak kayak Cambiaso seperti itu Mel. Jadi kalau dilihat memang formasi ini tuh kayak udah pakem ya. Kayak kemarin juga kan dari kemarin mungkin Bremer tuh udah pasti hampir pasti 80% orang terakhir kalau menyerangnya set play. Tapi kalau set piece orang belakang pasti Kelly. Kenapa? Karena Bremer lebih jago untuk menyundul kayak gitu. Tapi untuk kepastian back di belakang itu udah memang tuh udah 4 itu udah paling bagus sih. Kabal kalau gue lihat belum belum bisa menimbulkan rasa aman kepada penyerang maupun Kelly kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau Kalulu itu udah terbukti ya mau dia sampai ke depan juga dia pasti ke belakang balik lagi karena dia mentalnya memang dia kan sebenarnya center back ya tapi dijadiin back kanan gitu. Ini penggantinya Barzagli lah kayak gitu. Tapi bedanya adalah Kalulu mungkin lebih lebih kuat staminanya dibanding Barzagli dan Barzagli lebih defensif. Nah kan Kalulu juga ternyata umpannya jauh lebih bagus kayak gitu. Jadi untuk formasi back ini memang udah paling mateng sih kayak kemarin. Tapi memang harusnya nanti kan kalau Gatti masuk, Rugani udah bisa masuk lagi ya. Harapan gue sih mungkin nanti Kelly atau Bremer tuh bisa diganti lah sesekali karena bukannya mereka jelek, chemistry udah dapat tapi lebih untuk menjaga kondisi badan aja karena kan nanti di bulan Februari ini 7 pertandingan dan nanti Maret ada liga apa ada negara kayak gitu jadi biar nggak banyak yang cedera gitu terutama untuk kita menjaga Bremer yang memang kan baru pulih dari cedera gitu Mel. Dan memang untuk dengan melihat XG-nya Parma yang kecil itu ya ini kesempatan kita buat megang bola di mana kayak tadi sebelumnya juga gue bilang mending kill the game di awal kayak gitu. Kayak kita lawan Napoli, bedanya lawan Napoli kan memang Napoli lebih kuat nih dari kita jadi possessionnya kalah. Nah ini di Parma ini kita bisa menangin possession dan juga memang harusnya XG-nya gede dan possession-nya gede kayak gitu karena Parma juga kita lihat seperti juga di pertandingan pertama nggak mengancam gimana sih sebenarnya karena mereka mainnya benar-benar parkir bus kayak gitu Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau misalnya untuk kalau Bremer Kelly ini sebenarnya udah klop ya, tapi maksudnya kalau bisa ada rotasi lah, mengingat juga jadwal padat ya daripada pemain jagoan kita ini kenapa-napa gitu ya. Serta juga kalau bisa kita nggak hanya menang berdasarkan skor ya, tapi ada possession, terus juga expected goal. Semoga Juventus menang jauh ya. Kalau dari Mas Genta gimana Mas pendapatnya? Apakah ada tambahan atau berbeda pendapat? Boleh silakan Mas. Oh, setuju dengan Mas Michael, nambahin dikit aja tadi. Ya itu 4 back udah oke banget. Tadi juga Mas Michael bilang kalau misalnya nanti ada Rugani, ada Gatti itu akan menjadi lampu hijau yang terang benderang
gitu karena Gatti dan Rugani itu kan secara pengalaman di Serie A sebenarnya malah lebih bagus dari kayak modelan Kelly gitu. Jadi nanti Spalletti punya banyak opsi yang bisa digunakan untuk rotasi. Palingan itu sih kalau dari segi permainan apakah bisa misalnya menang nyaman ya tadi kalau memang kita sepakat dengan kita gas dulu di awal gitu mungkin nanti menit 60 situ situasinya udah 1-0 atau 2-0 kita langsung ganti pemain inti bisa aja sih gitu asal tidak ada kekonyolan aja gitu kadang-kadang emang Penjualan ya kita kabar gitu ya Bang ya. iya, kita harus akui mental pemain Juve sekarang ini kan ya kita jangan bicara era 2017 lah paling dekat misalnya atau 2019 gitu atau even eranya Maurizio Sarri itu juga masih bagus lah mentalnya gitu sebenarnya. Tapi kalau sekarang yang kita misal udah expect tinggi itu tiba-tiba nanti ada kekonyolan-kekonyolan depan gawang gimana atau mungkin kebobolannya gimana yang gitu-gitu yang kita harus banyak berdoa sebenarnya kalau dari Juve yang sekarang gitu. Tapi kalau dari segi kalau dia lagi dapat banget nih mentalnya, ya kita bisa lihat lah Spalletti mainnya sekarang top banget. Gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Genta. Jadi kurang lebih sama lah ya pendapatnya dan juga itu dia ya kita tentunya berharap tidak akan ada blunder-blunder kesalahan yang tentunya merugikan untuk klub kesayangan kita Juventus ya. Betul, betul. Oke, kalau gitu teman-teman Juventus ini itu dia tadi pembahasan aku bersama dengan Mas Genta dan juga Mas Michael. Jangan lupa buat di-share, di like dan juga di komen gitu teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar, diramein kolom komentarnya. Kalau gitu saatnya aku Amel dan juga narasumber kita Mas Michael dan Mas Genta pamit undur diri. Kita tutup dengan final fine. Oh, Forza Juve. Juve! Juve! Mantap.